Halo semuanya, kembali lagi di channel Saham Dharma. Bagi sahabat semua yang baru pertama kali menemukan channel ini, mohon di-subscribe terlebih dahulu. Karena dengan Anda subscribe, saya lebih termotivasi lagi untuk memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi sahabat semua. Hari ini, saya akan melakukan analisa ekonomi yang akan terjadi, apa yang akan terjadi di tahun 2023 sampai tahun 2026. Bagaimana nasib saham dan saham apa yang berpotensi naik untuk 3 tahun ke depan. Terlebih dahulu, saya akan memulainya dengan analisa fundamental. Jadi analisa saya tahun ini ya, yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, termasuk dalam bidang properti maupun dalam bidang yang lain, tentunya saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang cukup baik. Tetapi pertumbuhannya tidak naik maupun tidak turun, ya, tidak naik signifikan maupun tidak turun signifikan. Dalam kondisi seperti ini masih menguntungkan. Jadi pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tetapi masih mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. Nah, saat ini tingkat konsumsi masyarakat tentunya kita tahu bersama bahwa tingkat konsumsi masyarakat masih normal karena dipicu dari belanja barang pemerintah yang meningkat. Apalagi ini dalam kondisi saat ini menjelang pemilu yang dimana belanja pemerintah begitu banyak, termasuk juga pembangunan infrastruktur, ya biaya infrastruktur. Selain itu juga ada proyek IKN. Nah, apa hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi dan apa hubungannya dengan keadaan ekonomi untuk 3 tahun mendatang sampai tahun 2026? Nah, ini akan saya akan bahas hari ini dan tentunya akan berkaitan dengan kondisi saham dan bagaimana kondisi saham di tahun 2026. Tentunya kita tahu bersama ya bahwa pemerintah mengeluarkan dana yang cukup besar ya. Jadi kucuran dana yang dilakukan pemerintah dari tahun 2020 itu sangat besar pada saat pandemi sampai dengan sekarang ini. Termasuk di dalamnya ya pada saat pandemi tentunya pemerintah melakukan kucuran dana dengan bantuan langsung tunai kepada masyarakat agar daya beli masyarakat itu tetap stabil. Selain itu juga ada pembiayaan-pembiayaan termasuk proyek IKN, kemudian ada infrastruktur, pembiayaan infrastruktur kereta cepat, pembiayaan infrastruktur jalan, ada jembatan. Belanja pemerintah yang sangat besar itu sangat menguras APBN, mengakibatkan daya beli atau konsumsi masyarakat itu meningkat. Kenapa seperti itu? Ya. Jadi kalau kita melihat sekarang ini, walaupun begitu besar biaya, begitu besar beban APBN yang dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi konsumsi masyarakat ya, jadi masih normal saja dan sektor-sektor yang lain juga masih mengalami pertumbuhan. Nah, hal ini bisa dibandingkan dengan negara-negara lain. Kita bisa melihat beberapa negara yang lain, terutama juga Amerika yang terjadi saat ini, ya banyak beberapa negara yang terjadi resesi, ada yang gagal bayar utang, ya akibatnya terjadi pengangguran seperti Amerika yang saat ini mengalami gagal bayar utang, ya terjadi kegagalan dalam membayar utang. Akibatnya apa? Terjadi pengangguran, cicilan KPR lebih mahal, kemudian kredit mobil lebih mahal dan lain-lain sebagainya, ya. Jadi ini belum terjadi di Indonesia. Nah, kenapa seperti itu? Nah, Indonesia ini masih selamat ya dengan kondisi ekonomi seperti itu, artinya belum terjadi ketidakstabilan ekonomi di Indonesia ini yang berakibat pada inflasi yang sangat tinggi, daya beli masyarakat itu masih baik. Ini karena pergerakan ekonomi kita masih berjalan ya, sebagai akibat dari belanja pemerintah yang begitu besar. Kalau kita mengingat kembali ya, dulunya ada prediksi pada tahun 2022 itu bahwa tahun ini akan terjadi yang namanya inflasi yang sangat tinggi. Ya, tetapi apa yang saat ini kita rasakan? Ya biasa-biasa saja. Harga tidak begitu naik dan konsumsi masyarakat itu juga masih normal. Kenapa seperti itu? Bahwa belanja pemerintah yang besar, maka permintaan itu meningkat. Ya, belanja pemerintah yang besar akan menaikkan permintaan secara agregat di masyarakat. Jadi kegiatan ekonomi yang berjalan saat ini akan terjadi sampai setelah pemilu, yaitu setelah 2024 ya 2025. Nah, di mana kondisi ekonomi itu tidak naik dan tidak turun ya sampai tahun 2024 sampai pemilu selesai. Nah, bagaimana setelah pemilu selesai? Nah, setelah pemilu ada yang dinamakan dengan masa transisi atau
masa pergantian presiden. Nah, kondisi inilah yang kita harus waspadai ya. Jadi setelah kucuran dana dan belanja pemerintah yang begitu besar, karena begitu besar dana yang dikeluarkan untuk tenaga medis, kemudian untuk masyarakat, untuk mempertahankan daya beli masyarakat, bantuan langsung tunai, kemudian disambung dengan pembangunan IKN, ada infrastruktur seperti kereta cepat, dan kemudian saat ini bersambung lagi ya pengeluaran pemerintah yang begitu besar melalui pembiayaan pemilu. Sebagai akibat itu, tentunya dana yang dikucurkan itu sangat besar oleh pemerintah yang mengakibatkan uang yang beredar dalam masyarakat itu juga banyak. Nah, untuk mengurangi defisit anggaran ya dalam pembiayaan pemerintah karena begitu besar dana yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai semuanya itu, maka biasanya pemerintah itu melakukan peminjaman atau pinjam ke bank sentral. Nah, bank sentral ini memiliki fungsi untuk mencetak uang. Ya, dia mencetak uang yang banyak sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh pemerintah. Akibatnya apa? Yang pasti orang ekonomi pasti tahu ya, jumlah uang yang beredar di masyarakat itu lebih banyak dibandingkan dengan jumlah barang yang ada dalam masyarakat. Akibatnya akan terjadi yang namanya inflasi. Jadi kalau uang yang beredar lebih banyak dibandingkan dengan eh, jumlah barang yang beredar, maka akan terjadi inflasi. Ya, sebagai akibat apa? Sebagai akibat dari bank sentral melakukan mencetak uang dalam jumlah yang banyak karena pemerintah membutuhkan biaya yang besar, ya, beban yang besar untuk membiayai proyek-proyek tadi, untuk membiayai IKN, untuk membiayai infrastruktur dalam bidang kesehatan, maupun kalau kita tarik ke belakang lagi, pembiayaan pada saat pandemi, ya, untuk tenaga medis, untuk menopang daya beli dari masyarakat itu. Nah, jika ini terus berlangsung, ya, di mana permintaan begitu tinggi dan uang yang beredar di masyarakat bukan hanya mengarah ke inflasi, tetapi bisa saja akan mengarah ke stagflasi. Nah, hasil akumulasi dari kesemuanya itu, ya, dari beban APBN yang begitu besar, ya, akumulasi dari pengeluaran APBN yang begitu besar dan tingkat permintaan meningkat, maka akan menaikkan harga-harga secara umum yang disebut dengan inflasi. Jadi kenaikan harga, inflasi merupakan kenaikan harga secara umum. Jadi inflasi itu terjadi ketika permintaan yang tinggi, sehingga akan diikuti oleh kenaikan harga-harga barang. Seperti prediksi di tahun 2020, 2022 bahwa tahun 2023 ini akan terjadi inflasi. Dan nyatanya bahwa inflasi belum terasa di Indonesia seperti sekarang ini. Dan pertumbuhan ekonomi masih terus bertumbuh walaupun pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Tetapi prediksi saya ini akan terjadi setelah pemilu. Nah, itu hubungannya ya, yaitu pada masa transisi itu yang mengakibatkan harga saham akan jatuh. Nah, ini hubungannya dengan saham kembali. Nah, pada saat itu harga-harga naik sehingga daya beli masyarakat mengalami penurunan ketika terjadinya inflasi, apalagi kalau terjadinya resesi ya, yang mengakibatkan daya beli masyarakat mengalami penurunan, kemudian aktivitas ekonomi melemah sehingga perusahaan-perusahaan akan mengurangi produksi. Ya, perusahaan-perusahaan akan mengurangi produksinya, mengurangi pegawainya, kemudian terjadinya gelombang PHK, sehingga akibatnya harga saham terjun bebas. Nah, yang hold itu harus hati-hati mulai saat ini ya, pada saat masuk transisi di tahun 2025 selama setahun itu. Nah, disinilah kesempatan sebenarnya pada saat transisi itu kemudian terjadi mungkin inflasi atau berpotensi terjadinya resesi. Pada saat itulah kesempatan para trader untuk masuk kembali membeli harga saham yang murah. Tetapi kalau yang hold, ya harus hati-hati karena harga sahamnya bisa saja terjun bebas. Nah, masa transisi pergantian presiden inilah yang bisa saja terjadi penurunan harga saham akibat dari inflasi. Karena hasil dari akumulasi sebelumnya ya, pengeluaran APBN yang begitu besar ya pada saat pandemi, kemudian disambung lagi dengan biaya IKN yang begitu besar, infrastruktur, tambah lagi pemilu. Nah, hasil dari akumulasi semuanya itulah akan berdampak dan terasa setelah pemilu ya pada masa transisi itu. Nah, saya perkirakan atau analisa saya setelah tahun 2025 ya, 2026 ke atas,
keadaan mulai normal dan pertumbuhan ekonomi mulai membaik dan harga properti akan meningkat. Nah, perlu dicatat ini ya, pada tahun 2026 memungkinkan harga properti akan meningkat, sehingga perlu diwaspadai pada tahun 2024 ke 2025. Jadi setelah pemilu pada tahun 2025 setahun itu, nah dari hasil akumulasi keseluruhannya itu beban APBN yang begitu besar yang sudah dikeluarkan, belanja pemerintah yang begitu besar, nah ini bisa mengakibatkan terjadinya inflasi realisasi dari tahun 2023. Jadi kalau sekarang ini tidak terrealisasi, ya karena adanya pemilu sampai tahun 2024 bisa saja inflasi itu akan terrealisasi pada tahun 2025. Jadi itu perlu dihati-hati dan perlu diwaspadai. Jadi saya perkirakan keadaan normal itu pada tahun 2026 dan properti, ya perlu diingat, properti akan mengalami pertumbuhan pada tahun 2026. Sehingga kesempatanlah pada tahun 2025 itu di mana harga-harga saham mengalami penurunan. Pada saat itulah kita masuk masuk untuk membeli harga saham yang murah, kemudian kita bisa menikmati di tahun 2026 dengan harga properti yang meningkat. Dengan demikian penjelasan saya mengenai keadaan ekonomi, bagaimana pengeluaran pemerintah yang begitu besar, ya begitu banyak sampai tahun 2024, ya disambung dengan adanya pemilu, dengan belanja pemerintah yang begitu besar, kemudian kucuran dana yang begitu banyak, sehingga uang yang beredar di masyarakat begitu banyak, yang mengakibatkan permintaan juga meningkat, daya beli meningkat, dan akibatnya akan terjadi kenaikan harga, karena permintaan meningkat diikuti dengan kenaikan harga. Dan jika ini terus berlangsung, akibatnya akan terjadinya inflasi, karena harga meningkat secara umum, harga-harga naik begitu tinggi secara umum. Dan apabila tidak terkendali, maka ini akan terjadi yang namanya resesi. Oke, jangan lupa di-subscribe, bunyikan loncengnya agar sahabat semua mendapatkan informasi yang bermanfaat seputaran saham dan perkembangan ekonomi. Sekian dan terima kasih.